Sepak bola Indonesia kembali diguncang isu panas setelah pemberhentian mendadak STY. Keputusan yang mengejutkan ini mengundang banyak tanda tanya dan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Tidak sedikit pihak yang melemparkan tudingan dan menyebarkan isu yang meragukan profesionalisme tim. Namun, wawancara eksklusif di kanal YouTube Valentino Jebret Simanjuntak bersama Jeong Sok Ho alias JJ, penerjemah timnas, membawa angin segar dengan mengungkap fakta-fakta sebenarnya. Di sisi lain, Shin Taeyong yang sebelumnya memilih diam akhirnya menyampaikan pernyataan secara langsung dalam acara resmi yang digelar oleh komunitas Korea di Indonesia. Dalam wawancara berdurasi panjang bersama Valentino Jebret, JJ mengungkapkan beberapa fakta penting yang berhasil mematahkan berbagai spekulasi tidak berdasar. Ia memulai dengan membongkar rencana besar Shin Taeyong sebelum pemecatan tersebut terjadi. Menurut JJ, pelatih asal Korea Selatan itu sudah menyusun strategi matang untuk meningkatkan performa tim menjelang pertandingan besar di Sydney. Salah satu langkah yang direncanakan adalah bertolak ke Eropa untuk bertamu pemain-pemain kunci seperti Jai Ijas, Mees Hilgers, Kevin Dix, hingga Ragnar Oratmangun. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan para pemain yang berumput di luar negeri dapat bergabung lebih awal sehingga waktu latihan tim tidak terpotong. Sayangnya, rencana ini terhenti akibat keputusan mendadak dari federasi. Selain itu, JJ juga dengan tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa ada hambatan komunikasi antara tim kepelatihan dan para pemain. Ia menjelaskan bahwa Shin Taeyong telah membangun sistem komunikasi yang efisien. Setiap instruksi dari sang pelatih diterjemahkan langsung ke bahasa Inggris oleh satu penerjemah, lalu diteruskan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah lainnya. Tidak ada kendala sama sekali, semua instruksi jelas dan diterima oleh para pemain dengan baik, tegas JJ sambil menambahkan bahwa rumor tentang hambatan komunikasi tersebut hanyalah opini yang tidak berdasar. Kan kocak banget cuy. Namun yang paling menarik perhatian adalah bantahan JJ terhadap rumor rapat rahasia yang konon dilakukan para pemain tanpa sepengetahuan pelatih. Menurut JJ, tradisi meeting antar pemain tanpa hadirin pelatih sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Shin Taeyong bergabung. Tradisi ini justru diperkenalkan oleh Shin Taeyong sendiri untuk meningkatkan kekompakan di dalam tim. Sejak Evan Dimas jadi kapten, tradisi ini sudah dilakukan Joy. Tujuannya agar para pemain itu saling memahami kebutuhan dan strategi satu sama lain, ungkap JJ. Ia bahkan mengungkapkan bahwa Shin Taeyong yang selalu mengetahui isi dari setiap rapat tersebut. Waktu sebelum lawan Arab Saudi, Coach Shin tahu apa yang dibahas dalam meeting mereka. Lanjutnya dengan santai. JJ juga menyentuh isu yang melibatkan tokoh sepak bola Nurdin Halid yang menurutnya sering memberikan komentar tanpa data. Banyak yang sotoy soal meeting pemain ini, kata JJ sambil tertawa gitu. Pernyataannya ini tidak hanya menipis isu, tetapi juga memberikan gambaran betapa profesionalisnya hubungan antara pelatih dan para pemain. JJ juga menjelaskan tentang rotasi kapten yang sempat menjadi sorotan. Ia menegaskan bahwa kapten utama timnas adalah Asnawi Mangkualam dengan Jai Idris dan Jordi Amat sebagai wakilnya. Pergantian kapten saat melawan Cina menurutnya adalah keputusan yang sudah direncanakan dengan baik oleh Shin Taeyong. Shin Taeyong selalu bilang, di lapangan saya adalah pemimpin, tapi di luar saya melayani kalian agar kalian mendapat fasilitas terbaik. Cerita JJ yang menilai filosofi ini menunjukkan bagaimana Shin Taeyong selalu menempatkan pemain sebagai prioritas utama. Sementara itu, Shin Taeyong akhirnya memecah kebisuan setelah pemberhentiannya yang mendadak. Dalam acara resmi bertajuk 2025 Commerce and Industry Day yang digelar oleh Kokham, Shin Taeyong mengungkapkan rasa kecewa atas cara keputusan tersebut disampaikan. Ia menceritakan bahwa ia diberitahu mengenai pemberitahuannya pada pukul 9.40 pagi, hanya beberapa jam setelah pelatih baru diperkenalkan secara resmi pada pukul 12 siang. Rasanya tidak masuk akal, tetapi saya menerima keputusan itu dengan lapang dada, ujar Shin Taeyong dengan nada tenang, tetapi tetap menunjukkan rasa kecewa atas proses yang dinilai terlalu terburu-buru. Aduh, ini bener banget cuy. Sebal pokoknya Mimin anjir. Meskipun demikian, Shin Taeyong tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas apa yang telah ia capai selama 5 tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa masa baktinya di Indonesia adalah salah satu momen paling membanggakan dalam karir kepelatihannya. Saya telah bekerja sangat keras untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia. Saya bangga atas semua pencapaian ini. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama ini, termasuk komunitas Korea di Indonesia yang selalu memberikan semangat tanpa henti.
Dalam pernyataan yang penuh haru ini, Sintayong mengungkapkan betapa ia mencintai Indonesia, negara yang telah menjadi rumah keduanya selama 5 tahun terakhir. "Saya akan sering kembali ke sini karena saya mencintai Indonesia," ujarnya sambil tersenyum. Sedih banget anjir. Ia berharap suatu saat bisa bertemu kembali dengan para pendukungnya, baik di Indonesia, negara lain maupun di Korea. Pesan ini menjadi tanda bahwa meskipun ia tidak lagi melatih timnas Indonesia, cintanya terhadap negara ini tidak akan pernah hilang. Pernyataan dari JJ dan Sintayong ini memberikan perspektif yang lebih jelas dan mematahkan berbagai isu miring yang beredar. Dedikasi Sintayong selama 5 tahun terakhir tidak hanya membawa perubahan besar dalam kualitas pemain timnas Indonesia, tapi juga membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan sepak bola tanah air. Ya, meskipun perpisahan ini terasa pahit, Sintayong telah meninggalkan warisan berharga yang akan selalu dikenang oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Kini, meskipun era Sintayong telah berakhir, semangat yang ia tanamkan akan terus menjadi inspirasi bagi generasi muda yang bermimpi mengharumkan nama bangsa. Gimana menurut kalian?